warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Amma ba'd. Selamat malam semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di bincang-bincang santai di warung atau kedai kopi di Kampung Kreatif Karisma Pertamina Karangrena. Di malam hari ini kita ada beberapa ini dari Pak RT juga ada ya. Ini Pak RT, ada sesepuh kita, sana ada. Kita akan ngobrol santai tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial budaya, apapun. Bahkan mungkin gosip-gosip nanti kita perbincangkan di sini ya. Di warung yang sederhana ini kita akan ngobrol. Silakan yang berminat setiap malam minggu atau malam-malam tertentu kita bisa bincang-bincang santai, ngobrol, membahas masalah-masalah yang aktual misalkan, atau masalah-masalah yang lain ya, sampai masalah-masalah yang mistik juga bisa ya. Makanya ya, atau masalah gosip-gosip juga bisa nanti di warung-warung kedai kopi di Kampung Kreatif ini membuka untuk berbincang-bincang, mengundang teman-teman semuanya, warga Karangrena dan semuanya saja yang berminat bicara mengenai isu sosial ya. Nah, malam hari ini saya beserta Mas Toto ini. Mas Toto itu penulis di Kompasiana. Dan pengikutnya sudah banyak ya. Setiap hari dia nulis. Jadi assalamualaikum Mas Toto. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Oh, ini juga ada Pak RT ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Mbak. Oh, ada Mas apa ini? Ada Mas Apin juga. Apin juga. Ini teman setia ya. Selamat malam. Terima kasih ini. Oke. Malam hari ini menunya tidak kopi tapi ini lemon tea. Bikinnya Mas Betul. Mas Serban ya. Mas Serban ini setia sekali. Mas, ini kalau kemarin kita bicara mengenai FPI, kali ini kita akan mengulas ya dari kacamata kita tentunya, dari frame kita sebagai orang desa, tentang Habib Lutfi ya. Habib Lutfi itu adalah tokoh yang sangat dihormati, dikagumi oleh kalangan NU khususnya, dan beliau sekarang jadi selain sebagai mursyid Torekoh Al-Muhtabar di Asia Tenggara, juga jabatannya luar biasa. Ada jabatan sebagai penasihat anggota pertimbangan presiden. Nah sekarang ada jabatan baru ini Mas Toto nih, di Kemenag ya? Ya, betul. Nah itu kan jabatan non struktural. Ya. Anda bisa memberikan analisis kenapa Kemenag mengangkat beliau untuk menjadi penasihat? Ya. Pertama-tama menurut saya kenapa Habib Lutfi menjadi penasehat untuk Menteri Agama, yang jelas adalah figur dari Habib Lutfi sendiri yang karismatik. Oh gitu. Dalam arti setiap ceramah-ceramahnya dan pembawaan dirinya itu santun. Maka dari itu Habib Lutfi sebagai representasi umat Islam diharapkan oleh Kemenak dan masyarakat Indonesia, dia dapat menjadi representasi figur tokoh agama yang toleran terhadap perbedaan-perbedaan dan tidak memaknai sebuah perbedaan agama secara kaku. Secara kaku ya. Ya. Oke, Jadi, secara tekstual gitu ya. Jadi di samping itu Habib Lutfi juga figuritasnya dapat diterima lintas agama. Lintas agama. Ya. Begini Mas Toto, ini Habib Lutfi itu kan diangkat menjadi pembina di DEPA gitu, di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jabatan pembina itu kan jabatan yang tidak punya policy ya. Iya, betul. Tidak punya kebijakan, kemudian juga karena dia jabatan non struktural ya. Apakah ini alat untuk memperlengkapi ya, atau aksesoris saja untuk Kemenag biar powernya lebih karena real Menteri Agama hari ini itu bukan dari kalangan Nahdliyin ya, tapi dari kalangan militer ya. Apakah itu hanya untuk mengobati kekecewaan kelompok-kelompok Nahdliyin yang tahun ini di era kedua, di era Jokowi itu tidak jatah Menteri Agama? Saya kira kalau misalnya ditafsirkan seperti itu dapat juga, karena memang secara sejarah sendiri kan Menteri Agama ya harus berlatar belakang dari
kalangan agamawan. Agamawan pasti ya. Pasti ya. Tetapi kan di periode kedua Jokowi ini berbeda, bisa terjadi itu sebagai obat. Tetapi kembali lagi kepada peran dari Habib Lutfi sendiri yang memang banyak juga pengikutnya untuk dapat mempengaruhi pengikutnya untuk lebih lebih punya pengaruh ya. dari figuritas Habib Lutfi itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini biar santai Pak RT. Yuk, sambil Pak RT. Sambil. Itu Mbah di kami. Oke, siap. Supaya enak ini. Oke, siap. Ini yang bikin siapa ini? Ini Mas Apin. Wah, luar biasa nih. Pemirsa ya. Dimanapun Anda berada, ini Mas Apin ini memang, atau Mas Reban, ya, salah satu pengurus di K3P ini memang luar biasa mendampingi kita di saat susah, gembira, senang ya. Dulu ini minuman namanya produk Limonti ini. Ini hanya ada di Karangrena ini. Hanya ada di Karangrena. Ini lihat jeruknya juga jeruk lokal Karangrena. Kemudian cara nggodoknya juga tersendiri ya. Atau merebusnya juga sendiri. Luar biasa. Maknyus. Ini jadi intinya itu, esensinya itu memang apapun Habib itu sekarang itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Eksistensi Habib Lutfi itu adalah seorang ulama besar, seorang budayawan juga, seorang yang punya gagasan-gagasan yang keindonesiaan yang luar biasa. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan beliau, bahwa semua kegiatan masih diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena kecintaan kepada Indonesia Raya. Indonesia tanpa ulama juga mesti tidak akan sekuat ini, dan sebaliknya ulama juga butuh negara untuk memberikan ide-idenya, kemudian sebagainya. Antara agamawan dengan negara itu satu kesatuan ya. Mungkin di lain hal ya, Habib itu kan figur yang luar biasa ya Mas Toto ya. Iya. Ulamanya juga besar, seorang habaib ahlul bait ya, yang dihormati tidak hanya di kalangan NU tapi di semua sangat menghormati ahlul bait. Nah, ini kenapa ya masih ada pengkritik yang pedas ya. Contoh yang terakhir itu Maher ya. Kita tahu apapun alasannya Maher ya, bahwa dia tidak punya niatan untuk merendahkan Habib Lutfi, tetapi kalau lihat jejak digitalnya kan gitu ya. Dan fenomena ini ketika Maher ditangkap juga seperti itu sama. Komentar Mas Toto gimana ini? Iya. Habib sebagai keturunan Nabi ya, di Indonesia memang dari sejarahnya memang dimuliakan. Iya. Tetapi karena Islam di Indonesia sendiri banyak, terdiri dari berbagai ormas. Ya misal salah satu contohnya NU, Habib yang yang mempunyai figur Habibnya Banser gitu ya. Habibnya Banser gitu ya. Gitu. Jadi di kalangan ormas Islam lain ada Habib, misalnya Habib Rizik di kalangan FPI. Nah, saya kira kenapa ada semacam dalam tanda kutip ya, merendahkan dan sebagainya, itu karena identitas sebenarnya kalau menurut saya. Kelompok-kelompok simbol identitas ya, mengerek identitas. Maka dari itu ulama dengan sebutan Habib itu sendiri terkadang menjadi komunitas identitas yang ini ditinggikan, ini dijelekkan, ini jadi semacam ada ya gejala-gejala itu juga, gejala-gejala. Ya memang kalau pengen terkenal memang harus nyeleneh dulu apa gimana maksudnya? Ya memang kalau nggak nyeleneh, nggak ini sih ya, nggak menarik untuk diikuti beritanya gitu. Maka dari itu. Iya, tapi kan sekarang ini kan apapun jejak digitalnya itu kan sangat ter-save dengan baik, sehingga mau Maher bilang ini tidak ada niatan, tetapi kan kalau lihat jejak digitalnya kan Maher selama ini kan, Ustadz Maher selama ini kan memang banyak bersinggungan dengan kelompok-kelompok Nahdi. Ada harapan ke depan Mas Toto? Ya, harapan ke depan saya kira
terkait figuritas ya Mm-mm. untuk para ulama, saya kira ya tidak harus diidentikan dengan identitas Ya, masing-masing. perbedaan itu sunatullah ya. Gitu. Iya, perbedaan itu adalah hal yang biasa. Hal biasa. Tanpa perbedaan mungkin kita hidup tidak Seindah ini ya. seindah ini. Warna-warni ini yang mempercantik warna-warninya ya. yang mempercantik itu. Jadi, Tapi bagaimana hidup indah ada karena harmoni ya, ada harmoni perbedaan itu sehingga harmoni perbedaan itu menjadi sebuah orkestra yang Iya. luar biasa yang cantik begitu ya. Maka dari itu kalau menurut saya terkait dengan fenomena saling merendahkan ataupun mengunggulkan di sisi lain, seharusnya kita beragama secara ini saja. Fastabiqul khairat yang benar ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Lomba-lomba dalam kebaikan saja ya. Ini dari warga nih Pak RT ini dan Mas Reban ini. Iya. Kalau ada fenomena kemarin di Jakarta ya, ada demo di era pandemi seperti ini, ada demo-demo. Sebagai warga jenengan setuju nggak sih seperti itu Ya, Mas? nggak setuju lah Pak. Orang lagi musim-musim kayak gini, maksudnya musim Covid kayak gini malah ada demo-demo segala. Itu kerumunan aja nggak boleh, kok malah demo-demo gimana sih? Oh iya. Iya. Betul. Jadi jenengan nggak setuju ya? Setuju lah. Apalagi anarkis ya. Itu. Menurut jenengan baiknya gimana? Kalau misalkan ada perbedaan, pengen ada sekelompok pengen beda pandangannya loh teh. Kira-kira apa piye? Dalam arti kemana? Ya misalkan ini kan kelompok yang kemarin misalkan katakanlah FPI misalkan ya. Kan ada euforia karena HRS itu baru pulang dari nambah lagi Pak? Jok lagi. Ojok lagi luar biasa nih. Terima kasih nih. HRS itu kan di Arab lama ya, hampir 3 tahun nih Mas Toto ya. Ya. 3 tahun kemudian pulang kan euforia pengen jemput itu ya. Apa harus seperti itu ya Pak kata ya? Ya harusnya jemput sih boleh, tapi kan jangan berlebihan seperti Berlebihan itu. ya. Mengingat sekarang kondisinya kayak gini kan harus tahu sendiri. Taati prokes ya. Betul. Dengan gitu. 3S. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu menghindari kerumunan atau social distancing. Betul. Terakhir Mas Toto ini ya, sebagai warga bangsa seperti ini ya, kadang-kadang kita kan melihat di televisi itu kan ya berbagai dinamika politik ya. Seorang misalkan sekali bertokoh misalkan ya, ada yang berpendapat bahwa HRS pulang itu memang skenario kan gitu. Iya. Menurut jenengan gimana nih? Kalau menurut saya sih skenario sih tetap bukan ya, karena HRS juga sebenarnya dari dulu ya juga ingin pulang. Oh iya. Tapi kan isunya sendiri di 2019 lalu pada saat Pilpres dirinya ditahan supaya pengaruhnya tidak begitu besar di kelompoknya gitu. Tetapi kan isu itu kan ditepis juga dengan kedutaan besar yang di Arab Saudi ya, bahwasanya Rizik belum boleh pulang karena memang ada masalah administrasi di Arab Saudi. Tapi untuk isu itu muncul lagi ketika JK ya, seperti JK turun tangan pada saat ya meramaikan lah ya. turun tangan meramaikan fenomena kembali dinamika iya betul. Dari Arab Saudi tentang kepemimpinan yang karismatik, ya itulah baru memunculkan ada poros baru di politik 2024 nanti. Wah, ini gorengannya datang nih ya. Di mana ada poros JK, Anies Baswedan dan Rizik Syihab. Waduh itu, ya. Itu isunya di 2024. Tapi kalau lihat ini ya Mas Soto ya, ini kan politik identitas itu sudah mulai bisa dilihat ya, termasuk ketika kemarin Pilpres kan kelihatan sekali ya politik identitas. Kalkulasi panjenengan kelompok-kelompok yang sering mengangkat isu-isu politik identitas, terutama agama gimana nih Mas Soto? Ya, sekarang itu apa saja itu bisa dijadikan alat politik, termasuk agama. Nah, kalau saya sebagai masyarakat sendiri mengimbau menggunakan ya rasionalisasi saja. Mana yang memang benar agama, mana yang untuk kepentingan politik. Jadi
arah, kompas dan segala macam untuk menjaga diri dari apa propaganda yang mungkin ada muatan politis, ya harus benar-benar dirasionalisasi. Oke. Itu Pak RT ini terakhir Pak RT ini ya. Oh iya ya. Pak RT dan Mbah siapa itu Mbah? Mbah yang sudah malas sudah ngantuk itu ya. Udah ngantuk Mbah. itu. Pengennya itu Pak RT kan negara itu aman ya Pak RT ya. Aman. Aman, bisa beli duit ya, Gampang. bisa makan enak, bisa merasakan limonti produknya kampung kreatif. Iya. Dan kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera bersama warga yang lain ya, tidak saling ada permusuhan apalagi saling perpecahan ya. Kalau guys dimanapun Anda berada pemirsa, demikian perbincangan singkat santai di kedai kopi kampung Karisma Pertamina. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan kita akan membuka ruang ini nih, warung kopi ini untuk perbincangan membahas masalah isu-isu yang terkini, sosial, politik, budaya, apa gosip pun silakan di sini ya. Tapi gosip-gosip yang punya data tentunya ya, karena kita dilarang untuk bergibah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di perbincangan berikutnya, tentu dengan narasumber yang berbeda ya Mas Oto ya. Betul. Kita rencanakan besok kita akan membahas masalah sosial dan budaya. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.